Dede, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Erna. Alhamdulillah kabar baik Bu. Terima kasih ya Bu Erna malam ini telah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol dengan saya. Iya, sama-sama Bu Dede. Apa yang akan kita obrolkan malam ini, Ibu? Iya, saya ingin membahas kondisi anak-anak di sekolah Bu. Saat ini saya mengajar di kelas 6 dengan kurikulum 13. Saya mengamati anak-anak belakangan ini mengalami penurunan motivasi dalam belajar sehingga berdampak pada hasil belajarnya yang jadi menurun. Beberapa siswa pun malas mengumpulkan tugas. Oh, begitu ya. Jadi saat ini anak-anak mengalami penurunan motivasi dalam belajarnya sehingga berdampak pada hasil belajarnya menurun ya Bu ya. Iya. Apa yang ingin Ibu dapatkan di akhir obrolan kita ini, Bu? Saya ingin menemukan hal-hal yang dapat memotivasi siswa saya agar lebih giat lagi belajarnya. Gitu ya. Memotivasi ya Bu ya, berarti usaha Ya. dari kalau saya gambarkan dari level 1 nih ya sampai 10 menurut Ibu sendiri, Ibu Dede ada di level keberapa Bu saat ini dalam memotivasi murid dalam pembelajaran? Saya merasa saat ini ada di level 6 Bu. Level 6 ya, baik ya. Nah sekarang Bu Dede ingin meningkat ke level berapa kira-kira? Sebenarnya saya tidak muluk-muluk ya Bu Erna. Ada di level 8 saat ini sudah cukup menurut saya. Di level 8 ya Bu ya. Mudah-mudahan ya Bu ya ada rencana yang bisa menuju sampai ke level 8. Terus apa rencana Bu Dede nih untuk sampai ke level 8 itu? Saya akan mungkin yang pertama memanajemen kelas dulu ya Bu ya. Misalnya kita membuat ice breaking yang berkaitan dengan tema yang akan dipelajari. Kemudian atau juga melakukan tanya jawab sekitar kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan tema yang akan dipelajari. Kemudian yang keduanya mungkin saya akan menggunakan media video pembelajaran supaya bisa meningkatkan keingintahuan murid dalam pembelajaran. Kemudian saya mungkin diawali juga dengan pembelajaran yang menyenangkan terlebih dahulu. Luar biasa rencana Ibu itu ya, sangat lengkap Bu menurut saya ya. Rencana-rencananya memang sudah tersusun dengan baik ya Ibu ya. Ibu punya masalah dan Ibu ternyata sudah bisa memberikan solusi walaupun hanya sebatas baru rencana ya. Nah dari beberapa rencana nih ya yang Ibu sampaikan nih, mana nih yang menurut Ibu Dede dalam waktu dekat ini mendesak untuk dilakukan? Saya akan segera lakukan yang akan saya lakukan itu adalah pembelajaran dengan mencoba menggunakan video pembelajaran sepertinya Bu, sehingga bisa menarik dalam proses belajar dan juga melakukan ice breaking gitu ya, sesuai dengan tema Bu. Iya betul, karena masih kuatilas ya Bu ya, jadi masih temanya ya. Jadi menurut Bu Dede yang harus segera dilaksanakan adalah menggunakan video pembelajaran yang menarik dalam proses pembelajaran ya tentunya, dan melakukan ice breaking ya. Nah itu kapan itu akan Ibu Dede laksanakan? Saya akan melaksanakan rencana tersebut mungkin Senin yang akan datang ya Bu ya, soalnya saya juga harus mempersiapkan segala sesuatunya, kemudian merancang sehingga bisa mencapai tujuan itu. Dirancang sedemikian rupa ya Bu ya. Ya, Baik, jadi ada persiapannya dulu gitu. Baik Bu Dede, untuk memudahkan pekerjaan Bu Dede nih ya, siapa kira-kira yang dapat membantu Ibu dalam melaksanakan rencana aksi memotivasi murid Ibu tersebut dalam belajar ya yang telah dibuat Ibu tersebut? Kira-kira siapa? Mungkin saya akan meminta bantuan rekan sejawat Bu ya. Saya akan meminta Bu Rina
teman sejawat saya karena menurut saya beliau hebat dalam bidang IT. Nah, saya akan belajar membuat video pembelajaran yang menarik. Bu Rina, alhamdulillah ya Bu ya, masih ada rekan sejawat yang bisa diminta Iya. tolong sama Ibu ya. Alhamdulillah ya. Nah sekarang bagaimana ya kita bisa tahu nih, saya bisa tahu nih rencana yang Bu Dede buat itu dapat terlaksana dengan baik. Bagaimana itu? Minggu depan yuk Bu, kita ngobrol sambil kita botram ngeliwet Bu. Ya, terus saya juga akan menceritakan hasil rencana yang akan saya lakukan. Baik Bu, insya Allah ya. Nah dari obrolan kita ini ya Bu ya, dari obrolan kita yang menarik ini, apa yang sudah Ibu Dede dapatkan? Coba. Saya dapat menemukan cara meningkatkan memotivasi belajar murid dengan mencoba 3 cara tadi Bu. Selain itu, menambah wawasan saya dalam menghadapi permasalahan dengan murid yang motivasi belajarnya menurun. Alhamdulillah ya Bu ya, berarti Ibu sudah menemukan titik terang ya untuk Ibu melaksanakan meningkatkan motivasi belajar siswa-siswa Ibu di kelas ya. Baik Bu Dede, terima kasih ya sudah mau berbincang-bincang dengan saya. Saya tunggu hasil rencana Ibu Dede setelah melaksanakan acara-acara memotivasi murid-murid Ibu. Dan jangan lupa ya Bu ya, Botra mengalibetnya loh. Ayo, sama-sama, insya Allah. Terima kasih juga Bu Erna. Ya, kita tunggu. Saya tunggu itunya datangnya ya sampai kita ngeliwet gitu ya. Nanti kita rencanakan lagi. Assalamualaikum Bu Erna. Sama-sama Bu Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Erna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Dede. Bagaimana kabarnya Bu Erna? Alhamdulillah saat ini memang dalam keadaan sehat ya Bu ya. Walaupun tadi pagi itu dari jam 7, kalau saya itu sampai dengan sore tadi jam 4 itu nggak berdiri Bu, paling isoma aja melaksanakan itu Bu, pembekalan tentang budaya kerja ya dari BKPSDM ya Bu ya. Itu sangat-sangat melelahkan, tapi alhamdulillah dalam saat ini saya dalam keadaan sehat. Saya harap Ibu pun demikian ya, amin, dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, saya dan keluarga pun keadaan saat ini lagi sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun ya. Bu Erna juga harus semangat ya. Iya Ibu, terima kasih. Alhamdulillah ya, saya senang mendengarnya Bu, kalau keadaan Ibu sekeluarga sekarang sudah dalam keadaan sehat lagi ya, terutama Bapak ya Bu ya. Terima kasih Bu Er. Bu Dede, sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih karena pada saat ini Ibu mau meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya. Mudah-mudahan saya bisa mendapatkan penguatan tentang masalah saya Bu. Sama-sama Bu Erna. Sebenarnya apa yang akan Ibu bicarakan atau Ibu sampaikan dalam sesi coaching kita saat ini? Seminggu yang lalu ya Ibu ya, saya itu disupervisi oleh kepala sekolah dan kepala sekolah sebagai supervisornya. Tentunya terdapat banyak sekali catatan-catatan. Itu loh Bu, yang praktek pembelajaran PKB itu ya. Nah itu mungkin Ibu juga yang melaksanakan seperti itu ya. Iya. Nah, saya mendapatkan banyak sekali catatan-catatan dan saya belum sempat mereview lagi dengan kepala sekolah karena memang jadwal supervisi guru-guru yang lain itu belum selesai. Nah, di sini saya berpikir lebih baik saya angkat permasalahan ini di sesi coaching seperti ini dengan Ibu gitu. Oh, begitu ya. Kira-kira permasalahan apa yang Ibu temui ketika supervisi pembelajaran oleh Ibu kepala sekolah kemarin, Bu?
Saya mengidentifikasi Bu ketika proses pelaksanaan pembelajaran ya, saya mengidentifikasi masalah peserta didik yang kurang konsentrasi dalam pembelajaran di kelas, sehingga mereka kurang fokus pada materi dan hasil tujuan pembelajaran yang dicapai masih banyak yang di bawah target pencapaian materi. Lalu apa yang akan Ibu harapkan dari melakukan coaching hari ini? Saya ingin menemukan solusi sebetulnya yang pas tentang bagaimana mengatasi peserta didik yang kurang konsentrasi dalam pembelajaran. Itu Ibu. Dari hal yang menurut Ibu siswa kurang konsentrasi itu, apa yang terjadi pada siswa Ibu di kelas? Ya, seperti itu Bu. Mereka itu ketika proses pembelajaran berlangsung, mereka itu baik ada yang melamun, ada yang ngantuk, sering nengok keluar jendela gitu ya Bu ya. Kemudian mengganggu teman-temannya kemudian ngobrol seperti itu. Kalau kelas saya itu mepet, yang kelasnya memang SD kecil ya Bu ya, sehingga halamannya itu sempit dan yang jualan itu jajanan itu mepet dengan kelas, jadi mereka sering nengok ke jendela gitu Bu. Itu tingkah laku mereka ketika pembelajaran berlangsung. Oh iya. Lalu reaksi Ibu sendiri menyikapi kejadian tersebut bagaimana? Saya mencoba bertanya sih kepada mereka ya kan, ketika saya melihat mereka itu kok ketika dalam pembelajarannya itu seperti itu, saya mencoba bertanya kepada mereka ketika istirahat ya Bu ya, berbicara dari hati ke hati gitu. Apa yang menyebabkan mereka itu tidak konsentrasi dalam pembelajaran gitu Bu. Lalu tanggapan mereka bagaimana Bu setelah Ibu melaksanakan seperti itu? Alhamdulillah ketika mereka ditanya, mereka itu bisa terbuka dan menyampaikan alasannya mengapa mereka itu kurang konsentrasi ketika pembelajaran di kelas. Mereka ya terbuka itu dengan berbagai macam alasan, mereka mengemukakan kepada saya mengapa mereka tidak konsentrasi. Bisa nggak Bu diceritakan apa alasan mereka sehingga mereka kurang konsentrasi saat belajar gitu? Setelah saya mengeksplorasi masalah dengan bertanya kepada mereka ya Bu ya, dan sharing, tentunya saya melakukan sharing dengan rekan-rekan sejawat, ternyata alasan atau penyebab mereka kurang konsentrasi itu saat belajar yaitu ada faktor intern dan faktor ekstern ya. Intern misalnya mereka bisa tidak sarapan dari rumah. Nah kemudian mereka juga dengan kualitas tidur yang rendah karena mereka sering begadang sehingga mereka tidurnya malam, kualitas tidurnya buruk, akhirnya mengantuk di dalam kelas. Nah ada juga siswa yang mempunyai masalah dari rumah dibawa ke sekolah, akhirnya dia melamun di kelas. Dan faktor intern sendiri ya Bu ya, misalnya faktor lingkungan ya, mungkin lingkungan kelas saya itu memang panas ya Bu ya, bising, mungkin juga kotor. Saya perhatikan terus itu loh Bu, tukang jualan itu aromanya itu ketika goreng cireng gitu ya, goreng basreng gitu kan, itu menyengat sekali ke kelas. Dan untuk anak yang masih mempunyai uang gitu ya Bu ya di sakunya, mereka itu sering nengok gitu ke keluar itu pengen jajan gitu ya, namanya anak masih kelas 4 masih dibilang besar belum, kecil juga sudah enggak gitu ya. Jadi mereka itu masih mempunyai sifat seperti itu. Kemudian dari faktor guru juga menurutnya, dari saya sendiri mungkin saya kurang bisa memilih model pembelajaran yang tepat, yang sesuai dengan karakteristik materi dan karakteristik peserta didik. Karena penyebabnya itu saya belum bisa menemukan kondisi ideal dari siswa saya bisa berkonsentrasi ketika melaksanakan pembelajaran. Dan kalau saya nilainya Bu ya, tingkat konsentrasi belajar siswa saat ini kalau dari 1 sampai 10 saya mungkin ada di level 6 Bu. Ya, ada di level 6 saya membangkitkan konsentrasi belajar mereka. Di level 6 ya Bu. Kondisi ideal seperti apa sih yang Ibu harapkan gitu jika siswa Ibu itu bisa berkonsentrasi dalam pembelajaran? Dan kira-kira level berapa sih yang ingin Ibu capai?
Idealnya yang saya harapkan seperti siswa itu bisa mengikuti pembelajaran dengan tertib, fokus dan aktif sehingga tujuan pembelajaran yang saya harapkan itu mudah tercapai gitu ya. Dan level yang saya inginkan, keberhasilan yang saya inginkan itu ada di nilai 9 mungkin Ibu. Ibu ingin level 9, hebat Bu. Lalu apa yang akan Ibu lakukan sebagai solusinya untuk mencapai level 9 itu? Mungkin yang pertama, saya akan lebih mengaktifkan komunikasi dengan orang tua siswa agar putra-putrinya supaya sarapan dulu ketika mau berangkat ke sekolah. Kemudian komunikasi juga dengan orang tua untuk menjaga kualitas tidur putra-putrinya. Ya, tidur jangan terlalu malam dan lebih dekat dengan anaknya karena bukan hal yang nggak mungkin ya Bu ya, anak SD zaman sekarang itu sudah banyak masalah-masalah dalam kehidupannya. Nah, itu adalah butuh pendampingan orang tua agar anak itu bisa nyaman, bisa terbuka dengan orang tua dan akhirnya ke sekolah tidak membawa masalah, tidak menjadi melamun, dia bisa fokus belajar di kelas ya. Kemudian yang kedua, mungkin saya akan memfasilitasi kelas yang nyaman ya, yang bersih serta meminta para penjual jajanan itu supaya agak menjauh tempatnya dari kelas gitu ya, biar aromanya tidak masuk ke dalam kelas ketika anak belajar. Nah, yang ketiga, mungkin dengan memperbaiki model pembelajaran saya. Mungkin saya akan mencoba dengan pembelajaran berdiferensiasi atau misalnya tentang pembelajaran sosial emosional dengan model pembelajaran PBL atau PJBL yang menggunakan IT. Wah, solusi Ibu sangat bagus Bu, lengkap lagi. Kira-kira mana yang paling mungkin Ibu lakukan dari semua rencana solusi Ibu itu yang akan Ibu lakukan secepatnya? Yang mungkin yang pertama ya, saya akan meningkatkan komunikasi dengan orang tua terlebih dahulu ya. Akan ada komunikasi yang mungkin lebih instan dengan orang tua tentang perkembangan anaknya belajar di kelas, kemudian memberikan masukan-masukan tentang sarapan di rumah, kemudian tentang kualitas tidurnya lebih ditingkatkan lagi, perbaiki itu mungkin Bu. Nah, setelah itu mungkin saya lari ke lingkungan kelas ya, dan terakhir mungkin ke model pembelajaran yang akan saya perbaiki gitu. Baiklah Bu Erna, kira-kira kapan Ibu akan melakukannya? Insya Allah secepatnya Bu, besok pun insya Allah akan saya lakukan untuk berkomunikasi dengan orang tua. Semangat. Alhamdulillah Ibu sudah bisa mengambil solusi sendiri. Hebat, lengkap ya atas masalah Ibu yang sedang Ibu hadapi di kelas Ibu. Yang terakhir Ibu, dari percakapan kita kali ini, apa yang Ibu dapatkan? Alhamdulillah, ternyata saya bisa mencari solusi sendiri ya Bu ya. Asalnya memang saya bingung, tapi setelah sharing, curhat sama Ibu dengan penguatan yang Ibu berikan, pikiran saya jadi terbuka dan saya merasa senang dan lega. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan. Alhamdulillah, saya juga merasa senang ya bisa sharing dengan Ibu. Masalah Ibu adalah jadi pengalaman juga buat saya Bu. Terima kasih ya Bu Erna, sangat menginspirasi. Sama-sama Bu Dede. Mungkin cukup Bu Dede, saya sudah merasa pede untuk melangkah memperbaiki pembelajaran yang kurang tentunya. Assalamualaikum Bu Dede. Waalaikumsalam Bu Erna.